Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, hari Sabtu tanggal 21 bulan Dzulqa'dah tahun 1444 Hijriah. Dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab ringkasan hadis-hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan ini kita memulai kajian dengan membacakan hadis nomor 285. Iya Bang Hari. Qala al-musannif hafidhahullah, babun al-qira'atu fi salati subhi. Bab bacaan yang disunnahkan dibaca pada sholat subuh. An Simak ibni Harbin qala sa'altu Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu an salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Simak ibnu Harbin, ia berkata, aku bertanya kepada Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu an salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Simak, seorang tabi'in, bertanya kepada Jabir ibnu Samurah tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita contoh apabila kita ingin bertanya sesuatu. Tanya bagaimana petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar tanya hukumnya.
bukan sekedar bagaimana caranya, tetapi tanyakan bagaimana petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita diperintahkan di dalam beragama untuk mengetahui, untuk mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang bertanya kepada Anas ibnu Malik. Dia bertanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara antara adzan dan iqamah? Bukan bertanya bagaimana hukumnya berbicara antara adzan dan iqamah jika dalam keadaan mendesak, bagaimana hukumnya? Tetapi pertanyaannya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara antara adzan dan iqamah? Demikian, dan banyak sekali. Apabila kita melihat yang dicontohkan oleh para salafus salih, mereka mencontohkan kepada kita untuk memegang teguh, untuk mencintai dan untuk mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Jabir ibnu Samurah berkata, kana yukhaffifus salatah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan salatnya. Artinya tidak terlalu panjang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menjadi imam, beliau memendekkan bacaannya, tidak terlalu panjang. Wala yusalli salata haula. Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sholat seperti mereka para imam yang terlalu panjang sholatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sholat seperti mereka para imam-imam masjid yang terlalu panjang ketika menjadi imam. Qala wa amba'ani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajri biqaf wal Qur'anil Majid wa nahwiha. Jabir berkata, telah disampaikan kepadaku bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat subuh, beliau membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid atau yang lainnya seperti surat Wat-Tur atau surat Al-Waqi'ah atau surat Ar-Rahman. Jadi ini menurut Jabir ibnu Samurah ini ringan. Kenapa? Karena dahulu para imam-imam masjid kalau membaca bacaannya itu panjang sekali. Bahkan ada yang membaca bacaan dari sholat subuh, selesai sholat subuh matahari mau terbit. Berapa sudah? Mungkin hampir 1,5 jam. Jadi sholat subuh selesai salam matahari mau terbit. Maka ini yang diingkari oleh Jabir ibnu Abdullah, yang diingkari Jabir ibnu Samurah. Ini yang diingkari oleh Jabir ibnu Samurah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan yang pendek, yang ringan. Tetapi jangan dipahami ringan ini terlalu pendek. Karena sebagian imam masjid ada yang salat subuh rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua membaca Qul huwallahu ahad. Ini bacaan yang dibaca kapan ya ikhwah? Salat sunnah qabliyah subuh.
Jadi sholat ringan itu ukurannya siapa? Ukurannya bukan hawa nafsu. Ukurannya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sholat subuh, Allah Ta'ala berfirman, wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhudah. Dan bacaan Al-Quran pada sholat subuh, sesungguhnya bacaan Al-Quran pada sholat subuh itu disaksikan para malaikat. Dengan demikian sholat subuh itu sunnahnya panjang, tetapi tidak terlalu panjang. Jadi cukup membaca surat Qaf atau surat At-Tur atau surat Al-Waqi'ah atau surat Ar-Rahman. Ini adalah surat-surat yang disunnahkan untuk dibaca imam pada sholat subuh. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, kesungguhan para salaf. Kesungguhan para salaf untuk mempelajari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para salaf itu semangat mempelajari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semangat bertanya bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mereka semangat mengajarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, kalau kita mengajarkan anak kita, ajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan mengajarkan hukumnya saja. Contohnya, anak kita makan dengan berdiri, makan sambil berlari-lari. Apa yang kita ajarkan kepada anak kita? Wahai anakku yang tercinta, makan dan minumlah dengan duduk. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya kita minum dengan apa? Duduk. Seperti itu. Jangan kita hanya mau duduk. Makan tangan kanan, baca bismillah. Nah, ini bagus. Lebih bagus lagi kalau anak kita ini kita kenalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak kecil, wahai anakku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita membaca bismillah sebelum apa? Makan. Mengajarkan kita makan dengan tangan apa? Kanan. Supaya anak kita tahu ini adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan petunjuk ayahnya. Supaya anak kita ini dari kecil tertanam cinta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian. Jadi para sahabat itu atau para salaf, kalau kita belajar hadis, mereka tidak sekedar tanya hukum. Tidak sekedar tanya hukum, tapi tanya bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, memanjangkan salat atau meringankannya dikembalikan kepada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperpanjang salat atau meringankannya dikembalikan kepada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salatnya terlalu panjang. Kalau kita mengatakan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, gimana? Sudah. Ini terlalu pendek. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya. Bagaimana Anda mengatakan terlalu pendek? Bagaimana jenengan mengatakan ini terlalu panjang? Kalau ini saya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada imam masjid membaca surat At-Tur, salat subuh,
Kemudian jamaahnya protes. Maka hendaknya jamaahnya diajarkan. Ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat subuh membaca surat Qaf. Qaf itu berapa halaman? Surat Qaf itu 2,5 halaman. Panjang atau pendek ini? Kalau ukuran masyarakat kita? Panjang kan? Tuwawa ini ya. Nah, tahu imam ini. Kaya bacaan ini merdu-merdu dewi. Subhanallah. Ya memang kita lebih utama bertahap. Kalau kita menjadi imam di masjid umum ya bertahap. Awal-awal kita bacakan wasyamsi wa duhaha. Ini ada yang protes. Atau wassama'i dzatil buruj, wassama'i wat tariq. Lama-kelamaan kita mengenalkan kepada mereka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kesimpulannya panjang atau pendek kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, disunnahkan membaca surat Qaf pada sholat subuh. Disunnahkan membaca surat Qaf pada sholat subuh. Qaf dan yang semisalnya, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Wan Najm, At-Tur. Ini disunnahkan dibaca pada waktu sholat subuh, tetapi secara bertahap. Kalau kita di masjid pondok pesantren tidak masalah. Di masjid pondok pesantren yang mayoritas jamaahnya adalah santri, kita hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat Jumat, rakaat pertama baca apa? Sholat subuh As-Sajdah. Rakaat pertama membaca surat As-Sajdah. Ini 3 halaman penuh. Surat As-Sajdah. Rakaat yang kedua membaca surat Al-Insan. Al-Insan kurang lebih 2 halaman. Jadi total membaca 5 halaman sholat subuh di hari Jumat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus salati salatul fajri yaumal jum'ah ma'al jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling afdal adalah salat subuh pada hari Jumat berjamaah. Jadi salat yang paling afdal adalah salat subuh pada hari Jumat berjamaah, dan disunahkan rakaat pertama membaca surat As-Sajdah. Rakaat yang kedua membaca surat Al-Insan. Jadi biasanya jamaah haji atau jamaah umrah di Masjidil Haram itu biasa kalau salat subuh hari Jumat membaca surat As-Sajdah rakaat yang pertama, dan rakaat yang kedua membaca surat Al-Insan. Adapun di masjid ini, contohnya Masjid Al-Hidayah yang mayoritas jamaahnya awam, kita lebih utama bertahap kepada mereka. Atau di masjid-masjid yang lain yang mayoritas jamaahnya itu awam, kita mengajarkan kepada mereka sunnah secara bertahap, secara pelan-pelan. Ali bin Abi Thalib berkata, haditsun nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan hadis kepada manusia sebagaimana yang mereka ketahui. Artinya secara bertahap. Apakah kalian ingin kalau Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu didustakan? Demikian, wallahu taala alam.
Kemudian bab berikutnya, babun fil qiraati fil zuhri wal asr. Bab bacaan pada salat zuhur dan salat asar. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fayaqra'u fil zuhri wal asri fir rak'ataini al-ulayaini bi Fatihatil kitabi wa suratin wa yusmi'una al-ayata ahyanan wa yaqra'u fir rak'atainil ukhrayaini bi Fatihatil kitab. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kita. Fayaqra'u fi dhuhri, beliau pada waktu salat zuhur dan salat asar di 2 rakaat yang pertama membaca Al-Fatihah dan membaca surat. Jadi 2 rakaat yang pertama dari salat zuhur dan salat asar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat yang lain setelah Al-Fatihah. Wa yusmi'una al-ayata ahyanan. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan ayat yang dibacanya kepada kita. Contoh membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak dibaca secara tartil jahriyah, enggak, tetapi diperdengarkan dengan suara yang agak keras sedikit, supaya para sahabat mengetahui kalau sholat zuhur dan sholat asar itu ada bacaan yang dibaca, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang mengeraskan sedikit, tetapi tidak dibaca seperti sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh, tidak seperti itu. Contohnya membaca Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, seperti itu. Jelas ya? Ini yang dimaksud Abu Qatadah. Wa yaqra'u fir rak'atainil ukhrayaini bi Fatihatil kitab. Dan di 2 rakaat yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Fatihah saja. Di 2 rakaat yang terakhir dari salat zuhur dan salat asar, beliau hanya membaca surat Al-Fatihah. Hadis berikutnya, An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati adh-dhuhri fi rak'atainil ulayaini fi kulli rak'atin qadra 30 ayah wa fil ukhrayaini qadra 15 ayah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat zuhur di 2 rakaat yang pertama. Di 2 rakaat yang pertama membaca kurang lebih 30 ayat setiap rakaat. Jadi rakaat pertama membaca 30 ayat. Rakaat yang kedua membaca 30 ayat. Wa fil ukhrayaini qadra 15 ayah au qala nisfa dzalik. Dan di 2 rakaat yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca 15 ayat,
setengah bacaannya di 2 rakaat yang pertama. Artinya apa? Artinya kadang-kadang sholat zuhur setelah Al-Fatihah itu disunahkan membaca surat. Sholat zuhur di 2 rakaat yang terakhir kadang-kadang setelah Al-Fatihah juga disunnahkan membaca surat. Salat zuhur, salat asar. Ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Sa'id bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat zuhur di 2 rakaat yang pertama membaca 30 ayat setiap rakaat. Di 2 rakaat yang pertama, artinya rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Adapun di 2 rakaat yang terakhir, yaitu rakaat yang ketiga dan keempat, beliau membaca 15 ayat setiap rakaat. 15 ayat setelah surat Al-Fatihah. Au qala nisfa dzalik, atau 2 rakaat yang kedua bacaannya itu setengah 2 rakaat yang pertama. Karena 2 rakaat yang pertama membaca 30 ayat dan 2 rakaat yang kedua membaca setiap rakaat berapa ayat? 15 ayat. 15 ayat di ukurannya ya membaca katakan wasyamsi wadduhaha. Itu lebih, itu ukurannya setengah halaman. Kalau 30 ayat kurang lebih 1 sampai 2 halaman. Ini sholat zuhur. Jadi pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat zuhur. Beliau di rakaat yang pertama. Ada seorang sahabat yang pergi ke Baqi buang hajat. Kemudian pulang lagi ambil air wudu. Karena di Masjid Nabawi tidak ada tempat wudu, tidak ada toiletnya. Sahabat tadi pulang ambil air wudu ke Masjid Nabawi. Nabi SAW sholat zuhur masih di rakaat yang pertama. Artinya beliau membaca bacaan agak panjang. Sekarang imam masjid sholat zuhur berapa menit? 4 menit, tidak sampai 5 menit. Setiap rakaat 1 menit. Itu lumayan. Itu sudah apa? Sudah lumayan. Terus standarnya berapa sholat zuhur? 10 menit. Kalau 15 menit bagus. Standarnya katakan 10 menit. Itu sudah cepat sekali 10 menit. Agak cepat tapi itu maknina. Mau agak lambat lagi 15 menit. Sekali lagi secara bertahap kita mencontohkan sholat tersebut kepada kaum muslimin. Demikian. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri bercerita lagi, wa fil asri fi raq'ataini fi kulli raq'atin qadra qiraati 15 ayatan. Adapun salat asar di 2 rakaat yang pertama Rasulullah SAW setiap rakaat membaca 15 ayat. Ini di 2 rakaat yang pertama. Wa fil ukhrayaini qadra nisfi dzalik. Di 2 rakaat yang terakhir membaca setengahnya, yaitu setengah bacaan yang dibaca di 2 rakaat yang pertama. Dengan demikian di antara sunnah Rasulullah SAW, beliau membaca surat setelah Al-Fatihah di 2 rakaat yang terakhir dari sholat zuhur, demikian pula dari sholat asar, demikian pula 2 rakaat yang terakhir sholat isya dan rakaat yang terakhir dari sholat maghrib. Rakaat yang terakhir sholat maghrib yang sering membaca Al-Fatihah saja, tetapi kadang-kadang juga membaca surat yang lain setelah Al-Fatihah. Dan ini adalah
sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin, sehingga menghidupkannya adalah amalan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari dua hadis ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama, salat jahriyah dan sirriyah berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat jahriyah dan sirriyah berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa salat zuhur ini sirriyah? Kenapa salat Jumat jahriyah padahal sama-sama siangnya? Bahkan kenapa maghrib itu yang rakaat ketiga sirriyah, yang rakaat dua pertama apa? Jahriyah. Kenapa? Ini berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan akal-akalan. Ad-dinu bid-dalil. Agama itu dengan dalil, bukan dengan akal-akalan atau dengan kias-kiasan. Maka Abu Hurairah berkata, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca salat jahriyah, kami mencontohkan jahriyah, kami akan meriwayatkannya. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan salatnya sirriyah, kami juga akan membaca sirriyah dan kami juga meriwayatkannya. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kemudian pelajaran berikutnya, kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan pada sholat zuhur dengan dikeraskan, lit ta'lim, untuk mengajarkan. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaannya pada sholat zuhur, lit ta'lim, untuk mengajarkan, bukan untuk menjelaskan. Sholat zuhur itu bacaannya jahriyah, tidak. Demikian pula zikir setelah sholat, zikir setelah sholat bacaannya apa? Sirriyah atau jahriyah? Sirriyah. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca jahriyah, lit ta'lim, untuk mengajarkan. Demikian pula sholat jenazah, bacaannya sirriyah atau jahriyah? Sirriyah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca sholat jenazah dengan jahriyah. Ini jawabannya lit ta'lim. Maka hendaklah kita mempelajari bagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dan hendaklah kita memahami dalil baik Al-Quran ataupun hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian pelajaran berikutnya, disunnahkan membaca surat setelah Al-Fatihah di dua rakaat yang terakhir dari sholat zuhur atau sholat asar. Disunnahkan membaca surat setelah Al-Fatihah pada dua rakaat yang terakhir sholat zuhur dan sholat asar. Kemudian ditambahkan kadang-kadang, jadi ahyanan, kadang-kadang bacalah, terutama apabila kita menjadi imam, terutama apabila kita
menjadi apa? Imam. Bacaan rakaat pertamanya agak dipanjangkan. Jadi contohnya rakaat pertama membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Ini ada dalilnya. Rakaat pertama membaca Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat kedua idza zulzilatil ardu zilzalah. Salat zuhur ada dalilnya. Kemudian di rakaat yang ketiga baca yang pendek. Katakan wal asr atau katakan hal atak apa? Alhaakumut takatsur. Yang keempat, ini contoh saja ya. Yang keempat contohnya wailul likulli humazatin lumazah. Tapi kalau rakaat yang pertama baca Al-Kautsar, kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Rakaat yang ketiga mau coba ini. Entek sudah terlalu pendek. Jadi ukurannya panjang, agak panjang, pendek seperti itu. Jadi ini adalah sunnah yang ditinggalkan kaum muslimin. Padahal hadisnya diriwayatkan Muslim. Apakah mereka meragukan Sahih Muslim yang disepakati oleh para ulama kesahihannya? Sahih Muslim dan Sahih Bukhari ini kata para ulama jawazal qantara, sudah melewati jembatan, sudah diakui, diterima oleh umat bil qabul, disepakati oleh para ulama akan kesahihannya. Tetapi hanya saja penerapannya sedikit yang menjunjung tinggi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu kadang-kadang asing di kalangan yang ngaji sunnah, apalagi mereka yang tidak mengaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu asing di kalangan orang-orang yang ngaji sunnah, apalagi mereka-mereka yang awam. Demikian, karena sunnah itu semakin yaitu jauh, semakin dekat dengan hari kiamat, semakin jauh dari zamannya Rasulullah SAW, semakin asing. Banyak sunnah-sunnah yang mati. Maka menghidupkan sunnah itu adalah amalan yang agung. Supaya apa? Supaya kita mempertahankan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, afdalul muslimina indallah man ahya sunnatan qad umitat fasbiru ya ahlas sunnah fa innakum aqallun nas. Kaum muslimin yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang menghidupkan sunnah yang mati. Bersabarlah wahai ahlus sunnah, karena kalian adalah manusia yang paling sedikit jumlahnya. Itu mereka yang cinta sunnah, ta'dhimus sunnah. Ta'dhimus sunnah bukan jenggot panjang saja terus celana cingkrang, bukan itu saja. Semua yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita junjung tinggi, kita muliakan, kita cintai, dan kita upayakan untuk mengamalkannya. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Ini istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athar faf'al." Kalau bisa, jangan menggaruk kepala kecuali dengan sunnah, dengan dalil. Lakukanlah. Saking seperti itu, saking cintanya Sufyan Ats-Tsauri kepada sunnah Rasulullah SAW, kalau tidak punya dalil Nabi SAW menggaruk kepala, tidak mau menggaruk kepala. Padahal menggaruk kepala ini ibadah atau tidak? Mubah atau wajib? Mubah, mungkin ketumbinya lagi muncul atau tumon, rambutnya silahkan menggaruk, tapi kalau bisa pakai dalil, kata Sufyan Ats-Tsauri. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kecintaan mereka terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, salat zuhur lebih panjang daripada salat asar. Salat zuhur lebih panjang daripada salat asar. Jadi kalau kita mempelajari dalil-dalilnya, ternyata yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat zuhur ini lebih panjang daripada salat asar. Pertanyaannya, lebih afdal mana, salat zuhur sama salat asar?
Salat zuhur atau salat asar? Salat asar lebih afdal daripada salat zuhur. Salat asar ini salat terbaik. Allah Ta'ala berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al wusta artinya salat yang terbaik. Jagalah salat 5 waktu dan jagalah salat yang terbaik, yaitu salat asar. Al wasat itu artinya yang terbaik. Al wusta artinya salat yang paling afdal, yaitu salat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Jadi salat zuhur sunnahnya lebih panjang daripada salat asar. Ini menunjukkan faedah yang awal, ibadah itu dengan dalil. Kalau dengan akal-akalan salat panjang, salat asar dipanjangkan daripada salat zuhur, karena salat asar ini lebih afdal daripada salat apa? Salat zuhur. Tetapi yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih memperpanjang bacaannya di salat zuhur daripada salat asar. Kemudian pelajaran berikutnya, keutamaan menghidupkan sunnah yang mati. Keutamaan menghidupkan sunnah yang mati. Di contohnya imam sholat asar rakaat yang ketiga membaca agak dikeraskan sedikit. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Demikian supaya makmumnya itu sadar, oh ya ternyata ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendek-pendek saja, atau wadduha, atau alam nashrah laka sadrak, ayat-ayat yang pendek. Tetapi kalau bisa makmumnya diajarkan terlebih dahulu, makmumnya mengerti. Oh ya masya Allah, senang kita ini kalau beramal. Kita apabila beramal kemudian sesuai sunnah, hati ini tumaknina. Karena demikian, ini sunnatullah. Seorang yang beramal, contohnya ada sekarang jamaah ada yang mau berangkat haji. Kita doakan semoga mereka dimudahkan melaksanakan haji sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah haji, jamaah umrah. Kalau haji sesuai dengan sunnah itu tumaknina, tentram sekali. Karena sunnah itu fitrah. Sunnah itu fitrah, sesuai dengan fitrah yang terbaik yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain kalau ada orang itu menyelisih sunnah, hatinya bimbang. Walaupun dia mungkin fanatik, tetap ngotot, tapi tidak merasakan tumakninah, tidak merasakan kenikmatan batin di dalam ibadah yang dikerjakannya. Demikian. Dan mereka itu bimbang apabila melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbicara tentang haji, kita berdoa semoga Allah memudahkan kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kembali kepada faedah keutamaan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mati. Jadi diantaranya bacaan surat setelah Al-Fatihah di rakaat yang terakhir ini mati sudah. Sedikit yang menghidupkannya. Paling-paling mereka mengatakan enggak wajib kok repot. Sampai enggak apa-apa ahli sunnah, saya ahli wajib katanya. Sampean ahli sunnah, saya yang ahli wajib. Ini ucapan-ucapan yang yaitu meremehkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, bacaan sirriyah harus dengan menggerakkan bibir dan lidah. Bacaan sirriyah
harus dengan menggerakkan bibir dan lidah. Walaupun tidak melampaui batas, minimal ada gerakan. Sahabat Khabbab ibnu Arad ditanya oleh tabi'in, bagaimana kalian mengetahui bacaan sirriyah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi ada seorang tabi'in bertanya kepada sahabat, bagaimana kalian mengetahui bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibaca dengan sirriyah? Bagaimana mengetahuinya? Kira-kira bagaimana ya ikhwan? Iya. Jadi Khabbab ibnu Arad berkata, "Bitirabi lihyati," dengan bergerak-geraknya jenggotnya. Jadi para sahabat itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur. Dilihat ini baca atau enggak? Diintip, ternyata jenggotnya ini bergerak-gerak. Ini tanda beliau membaca. Jadi kalau bibir tidak bergerak, kira-kira jenggot bergerak atau enggak? Enggak. Jelas ya? Maka siapa yang sholat sirriyah tidak menggerakkan bibirnya, mingkem saja dari takbiratul ihram sampai salam, mulutnya tidak dibuka, sholatnya tidak sah. Siapa yang sejak takbiratul ihram sampai salam bacaannya dibaca secara batin, maka sholatnya tidak sah. Kalau di bulan Ramadan dia membaca Al-Quran hanya melihat saja, dia di sisi Allah tidak dikatakan mengkhatamkan Al-Quran, tapi dikatakan melihat Al-Quran. Wah tergini, ini harus bergerak. Maka dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, "Idza dzakarani wa harraka syafataihi," jika hambaku mengingatku dan menggerakkan bibirnya. Jelas ya? Jadi bacaan sirriyah, contohnya bacaan ketika sholat zuhur atau bacaan ruku, sujud, ini sirriyah. Harus ya, bukan dianjurkan, dengan menggerakkan bibir. Ya digerakkan sewajarnya, gak sampai kol-kolahnya dikeraskan itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Syarri ma khalaq. Nah, seperti itu, ini melampaui batas. Ya bergerak digerakkan. Bergerak biasa saja. Karena kalau tidak menggerakkan bibir, tidak sah sholatnya, tidak sah bacaannya. Kalau dia rukuk berarti gak sah rukuknya. Kalau dia sujud, bacaannya sujudnya tidak sah apabila tidak menggerakkan bibirnya. Wallahu ta'ala a'lam. Bab berikutnya, babun fil qiraati fi salatil maghrib. Bab bacaan ketika sholat maghrib. Apa faedahnya kita mengetahui? Faedahnya sangat besar sekali. Di antaranya kita mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sesekali mengamalkan bacaan ini. Contohnya sholat subuh, kita mengetahui tadi surat Qaf. Kemudian surat Tur ada dalilnya khusus. Surat Al-Waqi'ah ada dalilnya khusus. Surat An-Najm, surat Al-Waqi'ah, ini ada dalilnya khusus. Jadi kalau kita mengetahui seperti itu, kita mengamalkannya dan kita mendapatkan pahala sunnah. Sesekali kita mengamalkannya. Kemudian ketika sholat Jumat, subuh sholat Jumat, kita mengamalkan surat apa tadi? As-Sajdah dan surat apa? Al-Insan. Ini tanda cinta. Jadi mereka kenapa membaca? Terus di masjid yang lain tidak baca? Mereka mengaku ahlus sunnah, tapi kenyataannya ketika dikatakan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya memberatkan. Padahal kadang-kadang pondok pesantren juga merasa memberatkan. Ini kalau masjid umum wajar. Masjid pondok pesantren kok masih mengatakan keberatan. Nah, ini berarti kita mengatakan ini subhanallah, tanda kecintaannya kurang. Pondok pesantren seharusnya masjidnya ditanamkan surat subuh paling san
bacaannya dicepatkan sedikit, tidak dibaca dengan tartil yang maksimal. Bacaannya agak dicepatkan. Insyaallah mungkin sekitar 25 menit selesai. Tapi nikmat setelah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir tidak ada, sedikit sekali masjid-masjid yang sholat subuh hari Jumat membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Katanya awam, ya kalau awam wajar, seperti masjid ini, masjid masyarakat umum, jangan terlalu panjang. Tapi kalau masjid yang mayoritas jamaahnya ngaji sunnah, katanya ngaji sunnah, tapi buktinya banyak sunnah-sunnah yang asing. Ini perlu kita memperbaiki, kecintaan kita terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadisnya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala inna Ummul Fadl bintal Harith sami'athu wa huwa yaqra'u wal mursalati urfa faqalat ya bunayya laqad dzakkartani bi qira'atika hadhihi surata innaha la akhiru ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata ibunya yang namanya Ummul Fadl bintul Harith mendengar putranya yaitu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma membaca surat Wal Mursalati Urfa. Wal Mursalati Urfa itu surat yang terakhir dari juz apa? Juz berapa? Juz 29. Kurang lebih 1 halaman setengah. Surat Wal Mursalati Urfa itu 1 halaman setengah. Ummul Fadl bercerita, wahai anakku, engkau telah mengingatkan aku ketika membaca surat ini. Ini adalah surat yang paling terakhir aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca di salat maghrib. Jadi salat maghrib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Wal Mursalati Urfa. Bacaan salat maghrib itu variasi. Yang paling umum Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat yang pendek dari Wadduha sampai An-Nas. Ini yang paling sering. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat yang agak panjang. Ini seperti ini, Wal Mursalati Urfa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Wal Mursalati Urfa salat maghrib. Ini kalau di masyarakat kita ini asing sekali. Sekali lagi kita bisa mengamalkannya di masjid yang mayoritas jamaahnya ngaji. Tapi kalau mayoritas jamaahnya ngaji tetap protes, ngajinya perlu ditingkatkan lagi. Sampai itu si ngaji kok merotes, saya membaca Wal Mursalati Urfa. Iya ini maghrib itu sunahnya pendek. Ini yang paling sering. Ini hadisnya Muslim. Sampean baca, kalau nggak percaya sampean baca. Nomor berapa sekarang? Nomor berapa? Nomor 288. Hafalkan nomornya biar mereka keluar juga. Kalian hadis Muslim nomor 288. Bahkan Rasulullah SAW pernah sholat maghrib membaca surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu 1 juz setengah. Tapi ini kadang-kadang itu Nabi SAW mengamalkannya. Jadi kita pun tidak bisa walaupun di pondok pesantren ini sholat maghrib 1 jam setengah ini. Ada apa ini? Paling tidak kita mengamalkan yang Wal Mursalati Urfa, dijadikan 2. Tidak terlalu panjang, tergantung kebiasaan masing-masing. Demikian. Jadi kesimpulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat Wal Mursalati Urfa pada waktu salat maghrib. Wallahu taala a'lam. Dari hadis ini
terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, anjuran meringankan bacaan ketika sholat maghrib. Anjuran meringankan bacaan pada sholat maghrib. Jadi bacaan yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW itu Qisarul Mufassal. Qisarul Mufassal itu dari surat Ad-Duha sampai ke bawah. Ini yang paling sering. Tetapi kadang-kadang Rasulullah SAW agak memperpanjang bacaannya. Seperti surat ini, wal mursalati urfa. Dan bahkan Rasulullah SAW ketika para sahabat sudah kuat, yaitu imannya, kuat akidahnya, kuat pemahamannya terhadap Islam, Rasulullah SAW membacakan surat Al-A'raf. Itu makanya sholatnya agak panjang, kurang lebih mungkin 1 jam lebih membaca surat Al-A'raf pada sholat maghrib. Dan sekali lagi kita mengamalkannya sesuai dengan makmumnya. Jadi makmumnya awam, hendaklah kita membaca surat-surat yang pendek. Demikian. Kemudian pelajaran berikutnya, dibolehkan bagi wanita sholat berjamaah di masjid. Dibolehkan bagi wanita sholat berjamaah di masjid. Jadi Ummul Fadl masih ingat ketika sholat bersama Rasulullah SAW. Bahkan ini sholat yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berjamaah di masjid. Sholat maghribnya membaca wal mursalati urfa. Jadi Ummul Fadl ketika itu, Ummul Fadl itu ibunya Abdullah bin Abbas, sholat di masjid bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian wanita dibolehkan menghadiri sholat berjamaah. Tetapi hendaknya seorang wanita kalau sholat berjamaah meminta izin siapa? Suaminya. Tetap minta izin. Imam Bukhari menulis bab wanita meminta izin suaminya untuk ke masjid. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Wahai laki-laki, janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian untuk mendatangi masjid-masjid rumah Allah. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya. Fihi hirsus salaf ala qiraatil Quran bil jahr fi buyutihim. Kesungguhan para salaf membaca Al-Quran dengan jahriyah di rumah mereka. Jadi rumah mereka ini penuh dengan Al-Quran, baca jahriyah. Dan di rumah kita sekarang penuh dengan bacaan Al-Quran, tetapi lewat apa? MP3 atau apa? YouTube. Ini menyelisih sunnah. Baca jahriyah supaya setan lari dari rumah kita, supaya rumah kita dipenuhi oleh para malaikat. Jadi apabila kita membaca Al-Quran dengan jahriyah, malaikat akan turun mendengarkan bacaan kita, dan setan-setan akan lari. Jadi rumah apabila dibaca Al-Quran itu rumah yang tentram, rumah yang tumaknina, rumah yang bahagia, didoakan oleh para malaikat. Dan ini yang ditinggalkan oleh kaum muslimin, membaca Al-Quran hanya Ramadan saja, mengkhatamkan Al-Quran Ramadan saja. Subhanallah. Utsman ibn Affan berkata, "Law nadhafat qulubukum ma sabi'at min kalami rabbikum." Sekiranya hati kalian kenyang, sekiranya hati kalian bersih, kalian tidak akan kenyang dari firman Allah. Ilmu itu al-amal. Ilmu itu bukan sekedar wawasan, bukan sekedar tambah pengetahuan. Ilmu itu semakin bertambah ilmu, semakin cinta Al-Quran, semakin dekat dengan Al-Quran. Cari waktu-waktu kosong ya ikhwah. Sekali-kali kita ini, contohnya dari asar sampai maghrib,
mumpung liburan tidak pulang, di masjid saja baca Al-Quran. Kalau di rumah kita tidak bisa fokus. Dari katakan saya kepingin baca Al-Quran, mumpung liburan, dari zuhur sampai asar katakan 1 jam atau setengah jam, dilatih sedikit demi sedikit supaya kita memiliki kebiasaan dekat dengan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'an, man qara'a harfan min kitabillah, falahu bikulli harfin hasanah." Siapa yang membaca Al-Quran, setiap satu huruf mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masalahnya berapa kebaikan, berapa juta kebaikan, berapa ratus ribu kebaikan yang dibaca, yang didapatkan seseorang dengan membaca Al-Quran. Maka dikatakan kepada salaf, seberapa banyak kita membaca Al-Quran? Lalu dijawab, kalau engkau semakin banyak kepingin banyak keberkahan, banyaklah membaca Al-Quran. Terutama di waktu-waktu antara adzan dan iqamah. Itu adalah waktu yang terbaik untuk membaca Al-Quran. Maka lihatlah ini, anak membaca Al-Quran didengarkan ibunya, Masya Allah, alangkah bahagianya. Orang tua yang mendengarkan bacaan Al-Quran dari anaknya. Alangkah bahagia ibu mendengarkan bacaan Al-Quran dari anaknya. Dan ini adalah sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Rumah mereka tidak bergemuruh dengan Al-Quran. Jadi kalau kita mendengar tetangga membaca Al-Quran, apalagi ada sound sistemnya, ini tanda apa? Tanda orang meninggal dunia atau tanda selamatan kematian. Ini subhanallah, kalau biasa tidak baca mereka, atau jangan mereka, kita saja. Karena kita nanti semuanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingin waktu kita diberkahi oleh Allah, dekatlah dengan Al-Quran. Ingin semua urusan kita dimudahkan oleh Allah, dekatlah dengan Al-Quran. Ingin bahagia dunia dan akhirat, dekatlah dengan Al-Quran. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita pada pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Ada beberapa pertanyaan, jangan banyak-banyak, karena ada sebagian ikhwah mertuanya meninggal dunia, kita ingin takziah. Tafadhol pada pertanyaan. Ya, monggo Pak Eko. Rakaat kedua melanjutkan. Iya. Yang pertama, pertanyaan bagaimana kita berhenti di dalam membaca Al-Quran. Ya, lebih utama kita mengikuti panduan yang ada. Kan ada tanda qaf, lam. Qaf itu lebih utama berhenti. Kalau shad, lam lebih utama disambung. Kemudian yang lebih utama lagi, berhenti setiap ayat, walaupun ayatnya pendek. Walaupun nafas kita panjang, tetapi ayatnya pendek, baca, berhenti, jangan dilanjutkan. Seperti Allah Ta'ala berfirman, sanuqri'uka fala tansa. Itu berhenti. Banyak imam yang enggak itu memperhatikan ini. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Memang maknanya nyambung, tapi kurang sunnah.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Ada yang wadduha sampai selesai. Ini menyelisih sunnah. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Demikian, berhenti setiap ayat. Kemudian kalau ayatnya panjang, bagaimana berhenti? Ya mengikuti tandanya. Kalau kita bisa bahasa Arab, silakan berhenti. Yang penting jangan merubah makna. Sebagian imam masjid ketika membaca yaitu surat Al-Bayyinah, tajri min tahtihal, apa ayatnya itu? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri. Berarti di situ tidak boleh. Yang tajri min tahtihal anhar, seperti itu. Jadi ada berhenti yang dibolehkan walaupun tidak ada tandanya berhenti. Yang penting tidak merubah apa? Maknanya. Seperti surat Al-Insan ayat terakhir. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wal-zalimin. Ini berhenti yang ngawur itu. Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya dan orang-orang yang zalim. Orang-orang zalim tidak masuk rahmat Allah. Berhenti. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Berhenti. Wadh-dhalimina a'adda lahum adaban alima. Ini menunjukkan pentingnya belajar tajwid. Nah, ini juga penting juga. Belajar membaca Al-Quran di sini berhenti. Kalau kita tidak bisa, ya ikuti tandanya. Ada di tanda di dalam Al-Quran, itu tanda lebih utama berhenti. Boleh berhenti. Kalau boleh berhenti tandanya apa? Huruf apa? Jim. Iya kan? Kalau tandanya huruf mim. Mim ada mim wajib berhenti. Iya. Ada yang tandanya jim ini boleh berhenti, boleh lanjut. Tapi kalau kita bisa bahasa Arab, boleh berhenti. Jadi berhenti di tempat yang penting tidak merubah apa? Makna. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam. Adapun kalau kita berhenti di rakaat yang pertama, setengah surat. Kemudian rakaat kedua membaca surat yang lain, tidak masalah. Tapi lebih utama dilanjutkan. Contohnya kita membaca amma yatasaalun sampai 30 ayat. Rakaat yang kedua kita lanjutkan ayat 31. Seperti itu. Nabi SAW terkadang beliau membaca satu surat ini dijadikan dua. Tapi yang paling sering beliau satu surat satu rakaat. Ini yang paling sering. Maka tidak terlalu panjang seperti apa sabbihisma rabbikal a'la, salat isya. Nanti ada ayatnya. Nabi SAW mengajarkan Mu'adz bin Jabal membaca wasyamsi wadduhaha, wadduha dan yang lainnya. Ini dibaca penuh. Tapi kalau kita membaca contohnya qaf agak panjang dijadikan dua, silahkan. Kalau kita rakaat pertama membaca setengah, rakaat yang kedua lupa penggalannya nang di manggol. Silakan baca surat yang lain, tidak mengapa. Karena orang lupa tidak ada hukumannya. Allah Ta'ala berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau menghukum kita jika kita lupa atau jika kita keliru tidak sengaja. Jelas ya Pak Eko ya? Wallahu Ta'ala alam. Cukup ya. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya.
Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man dhalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbara hammina, wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asatidatina wa li wulati umurina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.